Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru yang hebat. Dalam video kali ini, kami akan memaparkan pemahaman kami tentang keterkaitan materi yang kami pelajari pada modul 2.1 ini, tentang pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar semua murid, atau yang kita kenal dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang didesain guru untuk memenuhi semua kebutuhan belajar murid yang beragam dari semua murid dalam kelasnya. Dalam hal ini, guru dituntut untuk bisa memahami, mengetahui kebutuhan belajar dari setiap murid yang ada dalam kelasnya. Lalu, bagaimana guru dapat mendesain pembelajaran untuk menjawab kebutuhan daripada setiap muridnya di dalam kelas, yang dalam hal ini menyangkut dengan 3 aspek kebutuhan belajar murid, yakni kesiapan belajar atau yang kita kenal sebagai readiness, lalu minat belajar, dan profil belajar. Terkait dengan kesiapan belajar, itu menyangkut dengan keterampilan dan pemahaman dari murid sebelumnya. Dalam hal ini, bagaimana murid secara pribadi siap mengikuti pembelajaran terkait dengan tingkat keterampilan yang dimiliki dan pemahaman mereka. Yang berikut yang berkaitan dengan minat belajar. Yang berkaitan minat belajar itu maksudnya bahwa murid itu, di dalam setiap murid memiliki keinginan atau hasrat masing-masing untuk belajar sesuai dengan apa yang dia minat, apa yang dia inginkan. Lalu aspek ketiga daripada kebutuhan belajar murid yakni profil belajar, yaitu cara atau gaya belajar daripada murid yang dia sukai. Tentunya untuk semua murid dalam kelas kita memiliki 3 kebutuhan belajar yang berbeda dari masing-masing. Bagaimana guru dapat menjawab kebutuhan belajar murid tersebut secara klasikal? Dalam hal ini yang menyangkut dengan kesiapan belajarnya, minat belajar, dan profil belajar. Yang menjadi catatan untuk kita pahami bahwa tidak semestinya guru menjawab kebutuhan belajar siswa itu, murid itu, satu persatu. Misalnya, dari 28 siswa, guru harus menjawab atau memenuhi semua kebutuhan belajar siswa itu dengan pontang-panting kiri kanan, lalu dengan memberikan ruang kepada masing-masing untuk bisa belajar sesuai dengan kebutuhan. Tetapi guru bisa menganalisis atau mengklasifikasi kebutuhan belajar murid itu untuk mendesain kegiatan belajarnya yang sesuai melalui proses yang namanya asesmen diagnosis. Proses asesmen diagnosis adalah proses penilaian awal yang harus dilakukan guru untuk mengetahui kebutuhan belajar murid. Ketiga kebutuhan belajar murid seperti yang sudah saya paparkan tadi bisa didiagnosa atau bisa diketahui melalui proses yang namanya asesmen diagnosis atau asesmen awal. Setelah melakukan asesmen diagnosis atau asesmen awal ini, guru akhirnya mengelompokkan siswa ke dalam kelas-kelas kecil, kelompok-kelompok kecil. Misalnya, siswa dengan kesiapan belajar yang sudah siap belajar itu dikelompokkan menjadi satu kelompok, dipisahkan dari siswa di kelompok kedua, yakni yang belum terlalu siap dengan tingkat kesiapan yang masih rendah. Lalu di kelompok ketiga itu dikategorikan siswa yang belum siap atau yang harus mendapatkan bantuan dalam belajar.
Terkait dengan minat belajar, guru bisa mengelompokkan siswa kepada siswa yang memiliki minat belajar audiovisual. Lalu siswa yang memiliki minat belajar pada audio. Lalu siswa yang memiliki minat belajar pada kinestetik. Untuk menjawab ketiga kebutuhan ini, guru harus memiliki 3 strategi dalam strategi pembelajaran berdiferensiasi, yakni berdiferensiasi konten, berdiferensiasi proses, dan berdiferensiasi produk. Berdiferensiasi konten, misalnya guru bisa memberikan berbagai konten, menyiapkan konten yang sesuai untuk siswa dengan tipe atau gaya belajar daripada konten tertentu. Misalnya, untuk siswa yang bergaya belajar untuk konten audio, guru memberikan penjelasan melalui penjelasan singkat. Lalu, konten yang berikut untuk siswa dengan gaya belajar yang visual, itu guru bisa memberikan gambar atau video. Gambar. Lalu siswa untuk gaya belajar audiovisual bisa dipaparkan melalui video atau presentasi. Lalu berdiferensiasi produk kepada siswa yang memiliki gaya belajar misalnya audio, guru bisa memberikan penilaian produk dari hasil pada pembelajaran itu dengan bergaya audio. Lalu kepada siswa yang memiliki gaya belajar visual, guru bisa melakukan penilaian sesuai dengan produknya yang misalnya dalam bentuk gambar-gambar. Lalu siswa dalam proses kinestetik, guru bisa membuat proses penilaian melalui dari hasil produk atau hasil yang dia kerjakan itu dengan bagaimana dia bisa belajar sambil bergerak atau mendemonstrasikan. Proses penilaian dalam pembelajaran diferensiasi itu ada 3. Yang pertama, asesmen diagnotis, yaitu seperti asesmen awal untuk memetakan kebutuhan belajar peserta didik. Dilanjutkan dengan penilaian formatif, itu penilaian berkelanjutan, penilaian yang dilakukan pada proses secara berkelanjutan dalam kegiatan pembelajaran. Lalu diakhiri dengan asesmen penilaian yang ketiga, yaitu asesmen sumatif. Penilaian yang relevan yang harus diterapkan guru dalam pembelajaran diferensiasi adalah penilaian berjenjang atau CIS assessment. CIS assessment dilakukan secara berjenjang dan bertahap, mulai dari kita kaji kembali kepada tingkat kesiapan, kepada minat belajar, lalu kepada proses belajar. Lalu dikaitkan dengan strategi pembelajaran. Itu dalam proses penilaian, itu dilakukan dalam konten, dalam proses, dan di produk hasil belajar peserta didik. Secara singkat, inilah pemahaman kami tentang keterkaitan antar materi yang kami pelajari pada modul pembelajaran 2.1 tentang pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Sebelum mengakhiri ini, kami akan mencoba bagaimana mengkaitkan materi yang telah kami pelajari ini dengan materi-materi yang telah kami pelajari dalam pembelajaran sebelumnya. Pada pembelajaran sebelumnya, kita semua belajar tentang bagaimana filosofi pendidikan yang digagaskan oleh Ki Hajar Dewantara, yakni pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang jika kita sandingkan dengan kegiatan pembelajaran ini adalah bagaimana pembelajaran ini sedang diramu atau didesain guru untuk bisa menjawab kebutuhan murid. Dalam hal ini sudah menjawab apa
yang digagaskan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, yakni pembelajaran yang berpihak pada murid atau pembelajaran yang memerdekakan murid. Karena kodrat daripada pembelajaran adalah pendidikan adalah memberikan tuntunan kepada murid untuk bisa memperoleh keselamatan dan kebahagiaan, baik sebagai makhluk hidup, sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial. Lalu jika disandingkan dengan bagaimana budaya positif yang harus kita ciptakan di sekolah, salah satu kaitan yang kita harus kaitkan di sini adalah bagaimana pembelajaran berdiferensiasi juga. Salah satunya adalah bagaimana kita menciptakan kelas yang efektif. Kelas yang efektif itu kelas yang memberikan keleluasan kepada peserta didik untuk bisa belajar, untuk bisa memenuhi kebutuhan belajarnya. Demikian juga dengan iklim atau keadaan lingkungan sekolah yang positif, yang kita namakan budaya positif, baik di kelas maupun di sekolah. Ketika kita sandingkan lagi dengan pembelajaran selanjutnya, yakni tentang bagaimana peran dan nilai daripada guru penggerak. Nilai daripada guru penggerak salah satunya adalah bagaimana mengejawanta atau menjawab gagasan yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, dengan salah satu nilai yang paling utama dan paling penting, yakni adalah nilai berpihak pada murid. Lalu dengan perannya adalah sebagai pendidik yang menuntun peserta didik untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Yang jika kita sandingkan lagi dengan visi daripada guru penggerak, yakni visinya adalah memberikan kebahagiaan dan keselamatan, melahirkan peserta didik yang memiliki kebahagiaan dan keselamatan pada dalam hidup dan kehidupannya, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Mungkin dalam hal ini yang kami pahami daripada keterkaitan materi yang kami pelajari pada modul 2.1, yaitu pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, yang disandingkan dengan pembelajaran sebelumnya, maka gambaran yang sudah kami gambarkan ini mewakili sebagian aspek pemahaman kami pada kegiatan pembelajaran dalam modul pembelajaran 2.1 dan keterkaitannya dengan modul-modul pembelajaran sebelumnya pada program pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia.